Oke, silahkan siapkan kopinya dulu sebelum simak video ini, karena pada pembahasan kali ini masih ada hitung-hitungan matematika. Jadi kita minum kopi dulu biar otak kita lebih fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas cara menentukan diameter klep yang ideal setelah motor dilakukan bore up atau pembesaran diameter seher. Oke, silahkan yang belum like, silahkan like dulu, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sebelum kita pada pembahasan intinya, saya akan sedikit memberikan gambaran alasan kenapa motor setelah melakukan bore up atau pembesaran diameter seher, klep harus mengikuti dari diameter seher itu sendiri. Nah, nanti ada rumus-rumusnya. Nah, ini rumus matematika. Nah, sebenarnya rumus matematika ini kalau nggak salah anak-anak kelas 5 SD pun sudah mulai belajar ini, yaitu masih rumus pecahan sama desimal sama prosentase. Oke, jadi alasannya kenapa klep harus mengikuti diameter seher. Alasannya yang satu, memaksimalkan pemasukan bahan bakar dan pembuangan sisa hasil pembakaran. Oke, kenapa saya bilangnya bahan bakar bukan bilang premium atau pertamax atau apa? Karena memang semakin tinggi nilai kompresinya, otomatis bahan bakarnya pun akan berbeda-beda. Yang kedua, memaksimalkan power atau tenaga. Nah, ini jadi semakin diameter seher semakin gede, dia butuh pemasukan dan pembuangan yang lebih gede pula. Nah, ini nanti diikutin juga dengan bentuk dari inletnya atau exhaustnya. Inlet sama exhaustnya ya, bukan atau inlet sama exhaustnya dari head itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membentuk kompresi yang ideal, karena kalau kompresi yang ideal atau standar, kalau kayak motor-motor sekarang itu kurang lebih dari 7 sampai dengan 10 kg per cm persegi. Nah, cuma kalau untuk motor-motor keluaran di atas tahun 2010 kalau nggak salah, nilai kompresinya udah lebih dari 9 kg per cm persegi. Yang keempat, biasanya orang mengeluhkan setelah melakukan bore up electric starter berat. Nah, disinilah awal penyakit kenapa electric starter menjadi berat, karena diameter klep tidak sesuai dengan diameter dari seher itu sendiri. Nah, jadi setelah nanti misal kita melakukan perubahan ini, diameter klep mengikuti diameter seher dengan rumus-rumus yang nanti saya berikan, otomatis starter masih akan tetap normal seperti motor standar. Sebagai bahan simulasinya ini saya udah siapkan head C100 series atau head grand, klep in dan klep X nya. Terus ini juga ada ini seher diameter 53, ini seher aslinya C series diameter 50,
Ini Seher Tiger, cuma ini kita abaikan dulu. Kemudian ada pulpen buat nanti kita menghitung. Kemudian juga ada HP. Nah, ini untuk mempercepat dalam proses menghitungnya nanti. Kemudian ini ada sigmat atau jangka sorong. Nah, ini juga untuk mengukur diameter klep, diameter Seher. Oke, coba kita langsung pada pembahasan intinya. Nah, sebenarnya rumusnya sangat sederhana. Nah, ini rumusnya sebenarnya saya pelajarin dari buku Graham Bell dulu. Dari rumus buku Graham Bell. Kalau di Indonesia dulu pernah dipopulerkan sama mekanik kawakan dulu, Om Michael Iskandar atau Om terkenalnya Om Cia. Nah, ini dulu sempat mempopulerkan road racer nasional Hendriansyah sama Irwan Ardiansyah. Nah, sekarang cuma mereka kayaknya sudah vakum. Sekarang mereka diturunkan ke anak-anaknya. Oke, sebenarnya rumusnya sederhana. Rumus untuk menentukan diameter klep yang ideal, kalau menurut Graham Bell ini, diameter klep yang ideal itu 50% dikali diameter Seher. Nah, ini diameter Seher. Ini untuk klep intake-nya, klep intake. Kemudian untuk klep exhaust-nya atau klep buangnya, atau ada juga yang sebut klep api, ini 85% dikali diameter klep intake. Nah, ini kalau menurut mereka, cuma ini nggak sepenuhnya saya pakai langsung. Jadi saya memberikan toleransi kalau saya seperti ini, 45% sampai 50% dikali diameter Seher. Nah, untuk klep exhaustnya pun seperti itu. Saya menggunakan 80% sampai dengan 85% kali diameter klep intake. Oke, kenapa saya menggunakan toleransi seperti ini, antara misal untuk klep innya 45% sampai 50% dari diameter Seher, sedangkan untuk klep exhaustnya atau klep buangnya 80% sampai 85% dari diameter klep in. Nah, karena saya mempertimbangkan dari bentuk ruang bakar, kemudian stroke dari stang Seher atau connecting rod. Nah, ini saya pertimbangannya dari situ. Terus kemudian juga dari bentuk dari lubang intake dan exhaustnya. Oke, sekarang coba kita langsung saja hitung. Nah, ini sebagai bahan simulasinya, ini saya menggunakan head cylinder Honda Grand.
head cylinder Honda Grand. Ini ada klepnya. Oke, kita ukur. Oke, ini head cylinder Honda Grand. Ini ada sehernya juga atau piston. Oke, kita ambil dulu. Ini diameter klep intake-nya. Oke, kita ukur, coba ukur. Oke. Oke. Nah, ini kalau dilihat diameter klep intake-nya itu 23 mili. Oke, coba kita tulis. Tadi klep in 23 mm. Nah, untuk klep X-nya berapa? Klep X-nya coba kita ukur. Ini klep X-nya 20 mili. Klep X-nya X 20 mili. Nah, kemudian kita ukur juga diameter sehernya atau pistonnya. Oke, diameter seher atau pistonnya ini 50 mili. Diameter piston 50 mili. Oke, coba kita terapkan rumus yang tadi. Oke, tadi saya untuk menentukan klep in yaitu 45% sampai dengan 50% dikali diameter seher. Oke, saya coba menggunakan 45%. Atau kalau misal kita bikin desimal 45% ini menjadi 0,45 dikali diameter seher. Nah, diameter seher ini tadi 50 mm. Oke, coba kita hitung menggunakan kalkulator. Oke, coba kita hitung menggunakan kalkulator. Oke, 0,45 dikali 50 sama dengan, oke, kalau kita mengikuti ini diameter klep intake-nya itu 22,5. Nah, kalau angka di belakang koma ini 5, kita bisa bulatkan saja menjadi 23. Jadi diameter klep yang intake-nya itu 23 mili. Nah, ini sebenarnya acuannya masih acuan pada acuan-acuan motor standar pabrik. Kemudian untuk klep exhaustnya kan rumusnya 80. Oke, saya coba 80% sampai dengan 85% dikali diameter klep intake. Oke, saya coba gunakan yang 80% dulu, dari paling bawah dulu. 80% atau sama dengan 0,80 dikali diameter klep in. Nah, tadi diameter klep innya sudah ketemu 23 mili. Nah, coba kita hitung jadinya berapa diameter klep exhaustnya. Oke. 0,80 dikali 23 mili sama dengan, oke, ini di sini ketemu 18,4.
Nah, sedangkan tadi diameter klep exhaust itu 20. Nah, ini kalau kita menggunakan yang 80%. Oke, coba sekarang kita langsung menggunakan bisa misal kita menggunakan karena kan tadi saya toleransinya dari 80 sampai 85%. Nah, sekarang coba kita menggunakan toleransi, misal kita naikkan sedikit, misal menjadi 82%. Oke, 82% atau 0,82 dikali diameter klepnya tadi, klep intake-nya 23. Oke, coba berapa hasilnya. Oke, 0,82 dikali 23 sama dengan, nah ini ketemu 18,86. Nah, 18,86 atau kita bulatkan menjadi 19. Nah, ini masih ketemu. Sebenarnya ini masih, kalau menurut saya masih masuk dari logikanya, karena ini tadi dikalinya 82. Nah, sekarang coba kita langsung aja dikali, kita ambil yang maksimalnya. Yang maksimalnya kan 85% atau 0,85 dikali 23. Nah, coba kita hasilnya ketemu berapa. Oke, 0,85 dikali 23 sama dengan, nah ini ketemunya 19,55 atau kita bulatkan menjadi 20. Nah, ini sebenarnya masih masuk dalam spek-spek atau ini spek-spek motor-motor standar. Nah, sekarang kita coba misal seandainya ini saya menggunakan diameter piston yang, nah ini saya coba menggunakan diameter klep yang 53. Nah, kira-kira berapa diameter klep yang ideal? Oke, coba saya hitung. Bentar, saya ambil kertas lagi. Oke, ini coba seandainya kita menggunakan diameter seher yang 53, berapa diameter klep yang ideal? Oke, kita hitung saja. Misal tadi rumusnya 45% sampai dengan 50% kali diameter seher. Oke, kita coba menggunakan yang 45% dulu, dari yang paling terbawah dulu. 45% atau 0,45 dikali 53. Oke, coba hasilnya berapa. Oke, coba hasilnya berapa. 0,45 dikali 53 sama dengan, ini ternyata hasilnya 23,85. Nah, ini bisa juga dibulatkan menjadi 24 mili. Nah, sebenarnya seandainya kita melakukan bore up menggunakan diameter seher 53, berarti seher klep intake ini masih bisa menggunakan klep ukuran standar. Terus kita coba kalau intake-nya masih bisa menggunakan standar, secara otomatis pun untuk klep buangnya, karena penghitungannya klep buang itu dihitung dari 80 sampai 85% dari diameter klep intake. Nah, berarti diameter klep exhaustnya atau buangnya pun masih bisa menggunakan klep buang yang standar. Oke, tentunya
besaran dari diameter klep itu juga harus diimbangi dengan lubang ini, lubang-lubang intake, lubang-lubang exhaustnya juga. Nah, ini sebenarnya juga ada rumusnya lagi, menggunakan rumus prosentase juga. Nah, biasanya untuk menentukan berapa diameter lubang intake atau lubang buang yang ideal, biasanya saya juga masih menggunakan rumus prosentase. Oke, coba saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini misal gambar boring, ini pistonnya katakanlah seperti ini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini untuk businya lah kurang lebih. Oke, sini ada kurang lebih seperti ini. Oke, sini ada klep. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk yang buangnya juga kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk buat gambaran saja agar memperjelas. Oke, jadi setelah kita ketahui diameter klep ini berapa, nah kita pun harus menentukan diameter dari lubang-lubang ini. Ini misal lubang intake-nya, ini lubang exhaust-nya. Nah, berapa diameter yang ideal? Saya biasanya menggunakan rumus prosentase seperti ini. Diameter lubang intake itu misal 80% sampai dengan 82% dari diameter klep, atau misal gini, 80% sampai dengan 82% dikali diameter. Nah, misal ini saya menghitung diameter klep in, berarti dikali diameter klep in. Nah, seandainya kita menghitung diameter klep diameter lubang buang pun kita menghitungnya dari diameter klep buang. Sama juga, misal 80% sampai dengan 82% kali diameter klep buang atau exhaust. Oke, cara penghitungannya sama seperti tadi. Misal kita menggunakan 80%, berarti 0,80 dikali, nah tadi untuk klepnya, misal kita pakai klep green tadi 23. Nah, kita tinggal hitung 0,80 dikali 23 sama dengan, nah ini ketemunya 18,4. jadi ini diameternya itu 18,4. Nah, cuma nanti dalam prosesnya, karena di sini ada penuntun klep atau orang biasa bilang di sini. Nah, di sini ini intake maupun exhaustnya ini ada penuntun klep atau orang biasa sebut botolan klep. Jadi pas di posisi ini kita bisa melebarkan ke arah samping kiri maupun kanan, atau bisa juga ke arah depan sini. Nah, sini ke arah depan sini. Nah, nanti agar lubang
intake maupun lubang eksosnya pun lakukannya menjadi lebih landai. Nah, untuk detailnya bagaimana membentuk lubang intake maupun lubang buang, coba nanti di video kedepannya saya bahas. Terus juga nanti ada cara menentukan diameter, bukan diameter, menentukan lift atau tinggi angkat klep. Rakroso ternyata kopi nentek. Oke, terima kasih sudah simak video saya. Jangan lupa silahkan kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.